Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Warriors 2 yang rilis pada tahun 1978. Film ini menceritakan tentang seorang kasir bank yang ibunya telah dibunuh oleh atasannya hingga dirinya ditolong oleh salah satu murid dari perguruan Wing Chun, dan dirinya pun langsung mempelajari kungfu untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya itu. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, dikisahkan di daerah negara Tiongkok, tepatnya di daerah Foshan, terdapat seorang master kungfu bernama Liang Chan, yang mana dirinya adalah ahli kungfu Wing Chun generasi keempat yang tidak terkalahkan di masanya. Secara rinci mengatakan, Liang Chan merupakan satu-satunya orang pemegang gelar Raja Jurus Wing Chun, di mana gelar tersebut diraihnya di saat ia berhasil mengalahkan lebih dari 300 orang pendekar yang pernah mengajak berduel. Atas gelar tersebut, Liang Chan masih dianggap yang terbaik di kalangan perkungfuan pada saat itu. Dan dia juga merupakan seorang tabib obat-obatan tradisional, di mana usahanya tersebut merupakan usaha turun-temurun dari mendiang ayahnya. Di samping itu, juga Liang Chan memiliki beberapa murid yang salah satunya adalah Bao. Bao sendiri menjalani hidupnya dengan berdagang makanan di pasar, di mana terlihat dalam berwirausahanya, Bao selalu saja bangkrut dikarenakan kecerobohan yang dibuatnya sendiri, yang mana dagangannya diambil semua oleh kedua orang tersebut dikarenakan kalah taruhan. Untuk itu, Bao memutuskan untuk kembali meminjam uang di bank agar bisa menjalankan usaha barunya, di mana di bank inilah sosok Chen bekerja sebagai kasir. Di sini Bao meminta izin kepada Chen untuk usaha barunya, di mana Chen langsung mengarahkan Bao untuk membuka jasa kebersihan. Chen yang meyakini dengan usahanya seperti itu, tidak akan ada lagi orang yang mengganggu usahanya. Adegan pun berpindah yang memperlihatkan sosok pemilik bank di desa Foshan, yaitu Tuan Mong, di mana ia dan anak buahnya tengah membicarakan kemajuan bank miliknya, dan anak buahnya meminta Tuan Mong untuk membagikan hasil dari untungnya tersebut, mengingat bank ini berdiri atas dasar uang bersama. Namun hal itu langsung ditolak oleh Tuan Mong dikarenakan ternyata Tuan Mong mempunyai rencana lain, yaitu ingin menguasai kota Foshan dengan cara menggulingkan Pak Wali Kota. Tuan Mong berpikir dengan memanfaatkan nama besar bank miliknya, rencana tersebut akan sangat mudah tercapai. Tak lupa ia pun sudah menyusun rencana untuk membunuh Pak Wali Kota pada saat Pak Wali Kota akan dinas keluar kota nanti. Dan di saat pembicaraan tersebut, Chen yang mau pulang tak sengaja membawa buku tagihan nasabah dan bermaksud ingin mengembalikannya ke bank. Namun belum sempat masuk ke dalam, Chen sudah mendengar semua pembicaraan mereka. Dan tanpa berpikir panjang, Chen pun langsung pergi ke rumah Pak Wali Kota untuk memberitahukan hal tersebut. Sesampainya di sana, ia tak sengaja bertabrakan dengan salah satu anak buah Pak Wali Kota yang bernama Tuan Yao, yang mana Chen langsung meminta izin kepadanya untuk bertemu Pak Wali Kota detik ini juga. Namun dikarenakan ini sudah terlalu larut malam, Tuan Yao tidak mengizinkan Chen dan meminta Chen untuk memberitahukan kepadanya saja apa yang harus disampaikan kepada Pak Wali Kota nanti. Dan setelah mendengar laporan dari Chen, Tuan Yao meminta Chen untuk menemui Pak Wali Kota esok pagi agar bisa menyampaikannya secara langsung di sebuah tempat. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Tuan Yao hanya menjebak Chen dikarenakan ternyata Tuan Yao merupakan bagian dari anak buah Tuan Mong, dan alhasil Chen pun langsung diserang oleh mereka semua.
Dikarenakan Chen hanya seorang diri dan hanya memiliki kungfu pas-pasan, dirinya pun kalah telak dan melarikan diri. Bao yang kala itu tengah melakukan aktivitas tak sengaja melihat Chen terluka, dan tanpa banyak berpikir, Bao pun langsung menyelamatkannya dan pergi dari sana. Sementara itu mengetahui Chen telah berhasil lolos, Tuan Mong pun mempunyai rencana untuk membunuh ibunya. Dengan begitu Chen akan muncul dan melakukan balas dendam. Di lain tempat, setelah Chen berhasil sadar, ia segera meminta tolong kepada Bao untuk menemui ibunya, dikarenakan Chen sangat khawatir akan keselamatannya. Dan benar saja, tibanya Bao sampai di sana, ibunya sudah benar-benar tidak bernyawa lagi. Setelah itu Bao pun kembali mengabarkan Chen bahwa ibunya baik-baik saja. Bao sengaja berbohong karena mengetahui banyak orang yang mengincar Chen. Setelah mengetahui ibunya masih baik-baik saja, Chen pun kembali meminta bantuan kepada Bao untuk menyampaikan kepada Pak Wali Kota bahwa nyawanya dalam bahaya. Dengan cepat Bao pun berangkat, dan saat bertemu Pak Wali Kota, Bao langsung menyampaikan hal tersebut. Namun sayangnya laporan Bao tidak dipercayai oleh Pak Wali Kota, dan alhasil Pak Wali Kota serta ajudannya pun harus mati di tangan anak buah Tuan Mong. Setelah berhasil membunuh Pak Wali Kota, Tuan Mong pun memberikan himbauan dan mengambil alih jabatan sementara Pak Wali Kota sambil menunggu tanggal pemilihan Pak Wali Kota yang baru. Singkat cerita, esok pun tiba. Saat itu Chen yang sudah sehat bermaksud ingin menemui ibunya, dan pada akhirnya Bao pun mengatakan yang sejujurnya kepada Chen bahwa ibunya sudah meninggal. Dan Chen yang mendengar hal itu sangat emosi dan langsung ingin membalaskan dendam. Akan tetapi Bao menghalaunya dan mengingatkan Chen bahwa ia hanya akan mati sia-sia jika tetap nekat ingin pergi ke sana. Bao pun menyarankan agar Chen berlatih kungfu terlebih dahulu kepada gurunya, supaya pada saat balas dendam nanti Chen mampu mengalahkan mereka semua. Sementara itu, di lain pihak, ternyata Tuan Mong sudah mengetahui bahwa Chen berada di kediaman Guru Liang. Untuk itu mereka pun siap menyusun rencana kembali demi bisa menyingkirkan Guru Liang dan murid-muridnya. Dan tibalah waktu di mana Chen memohon dan menceritakan semuanya kepada Guru Liang. Di sini Chen berharap bisa diterima sebagai muridnya. Akan tetapi Guru Liang langsung menolaknya karena biar bagaimanapun belajar kungfu hanya untuk balas dendam bukanlah tujuan yang baik. Namun lewat bantuan keponakan Guru Liang bernama Lui serta beberapa trik yang dilancarkan Bao, pada akhirnya sang guru pun menerima Chen sebagai muridnya. Ketika di awal, latihan pun mulai dijalankan, di mana sang guru juga menjelaskan sejarah awal terakhirnya Wing Chun dan mempraktikkan dasar-dasar awal dari kungfu Wing Chun. Tahap demi tahap dilalui Chen dengan penuh perjuangan dan sedikit menemukan kesulitan. Teori demi teori pun sang guru jelaskan dan praktekkan kepada Chen, di mana terlihat saat itu Chen mulai menunjukkan kemajuan, dan sang guru merasa bahwa dia adalah orang yang tepat untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang seni bela diri Wing Chun. Dan pada akhirnya memutuskan untuk mengajari Chen sebuah jurus rahasia yang dimiliki oleh Wing Chun, di mana Chen diharuskan untuk bisa menghalau laju dari boneka kayu tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Pada awalnya, Chen sangat kesulitan dalam menghalau kedua boneka kayu tersebut. Namun lewat kerja keras yang tak kenal lelah, Chen pun berhasil melewati tahap tersebut untuk kemudian melanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Latihan pun berlanjut ke tahap berikutnya, di mana kali ini Chen diajarkan caranya agar mampu melumpuhkan lawan yang mempunyai ilmu baju besi atau yang lebih akrab disebut dengan ilmu kekebalan.
太極。 Setelah itu latihan pun lanjut ke tahap tongkat, di mana kali ini Chen diminta untuk fokus dan memusatkan semua kekuatannya supaya nantinya Chen mampu memecahkan sebuah biji zaitun yang memiliki tingkat kekerasan yang lumayan tinggi. Sempat menemukan kesulitan di awal, Chen pun mampu membalikkan keadaan dengan melakukannya berulang-ulang. Sehingga pelajaran terakhir harus menggunakan kecepatan tongkat untuk mengenai sebuah bola yang diayunkan dengan tali. Dan lagi-lagi, Chen berhasil melewati tahap ini dan ia dinyatakan lulus melewati semua tahap materi Wing Chun. Singkat cerita, waktu berjalan seperti biasanya kembali, di mana sang guru terlihat tengah mengunjungi sebuah restoran untuk menikmati hidangan di sana. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata restoran tersebut sudah dikendalikan dan dipenuhi para anak buah Tuan Mong yang sudah merencanakan ingin membunuh dirinya. Alhasil pertarungan tak berimbang pun sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Sekuat-kuatnya manusia dalam segi ilmu bela diri, jika dari awal sudah dicurangi dan dibuat luka duluan, tentunya pasti akan kalah juga. Belum lagi harus mengalahkan orang sebanyak itu dalam keadaan terluka. Itu amat sangat tidak mungkin bisa lolos dengan selamat. Setelah itu komplotan anak buah Tuan Mong langsung membawa mayat sang guru kepada perguruannya, dan sang murid yang mengetahui gurunya telah dibunuh tidak tinggal diam begitu saja untuk kemudian membuka kembali aksi pertarungan di antara mereka. Keesokan harinya, pada akhirnya Tuan Mong resmi diangkat menjadi sang wali kota, dan Bao yang hanya berpura-pura mati kemarin datang dan menyaksikan peresmian tersebut. Setelah itu Bao pun dengan cepat pergi dari tempat itu dan melaporkan hal ini kepada Chen dan Lui, dan mereka pun merencanakan untuk menyerang para anak buah Tuan Mong tersebut nanti malam. Saat itu mereka pun membagi tugas, di mana Lui ditugaskan untuk menyerang si tongkat harimau dengan menggunakan kedua pedangnya, sementara Bao ditugaskan melawan kaki halilintar dengan jurus tangan lengketnya. Lalu Chen sendiri akan melawan baju besi dengan tongkatnya. Setelah berhasil menyingkirkan ketiganya nanti, barulah mereka berkumpul kembali untuk melawan si Tuan Mong. Setelah siap, mereka pun berangkat. Pencarian di awal dengan memperlihatkan Bao yang mencari si kaki halilintar, di mana Bao dengan sangat ceroboh salah mengidentifikasi targetnya, yang mana ia justru malah menemui si tongkat harimau. Alhasil Bao pun dibuat kewalahan saat menghadapinya. Di saat Bao terpojok dan akan dibunuh, ia teringat akan sebuah jurus yang pernah ia pelajari bersama temannya, di mana jurus tersebut dilakukan dengan menutup mata dan memanfaatkan insting pendengarannya. Untuk itu Bao pun berinisiatif membawa si tongkat harimau masuk ke dalam sebuah hutan yang sangat gelap. Dan pada akhirnya Bao pun berhasil mengalahkan si tongkat harimau. Di lain sisi, Chen dan Lui terlihat masih meladeni perlawanan kedua jagoan Tuan Mong yang masih tersisa, di mana dengan jurus Wing Chun yang Chen miliki, Chen pun berhasil mengalahkan si kaki halilintar. Lalu setelah itu, Chen pun melanjutkan kembali dengan menghajar si baju besi.
Sementara itu Lui dihadapkan dengan dua sosok kembar bersaudara, di mana nasib sial harus diterima olehnya tatkala ia tak mampu meladeni perlawanan mereka. Dan hasilnya Lui pun harus mati di tangan mereka berdua. Setelah itu datanglah Bao untuk melanjutkan pertarungan melawan si kembar bersaudara itu yang membuat dirinya mampu mengalahkan mereka. Dan dilanjutkan dengan pertarungan Chen melawan si baju besi yang belum selesai dengan teknik tongkat pembelah biji zaitun, membuat Chen pun berhasil untuk mengalahkannya. Hingga tibalah pertarungan terakhir antara Bao melawan Tuan Yao dan Chen melawan Tuan Mong. Di saat itu dengan beberapa jurus yang Bao gunakan untuk melawan Tuan Yao dengan kungfu liciknya, membuat Bao merasakan kewalahan dalam menghadapinya. Namun dengan kecerobohan kungfunya, membuat Bao bisa melumpuhkan Tuan Yao dengan mudahnya. Di sisi lain, Chen yang kewalahan dalam menghadapi Tuan Mong yang memiliki kungfu yang sangat kuat. Namun dengan bantuan Bao dan mereka menyatukan kekuatan Wing Chun yang mereka miliki, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil untuk mengalahkan Tuan Mong dengan mudahnya. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.